jadi hari ini kita akan melakukan konseling. Nah, mungkin sebelum kita mulai, Mbak Kaila boleh nih perkenalan lebih lanjut lagi. Perkenalkan, saya Kaila dan saya Elia. Biasanya saya dipanggil Kaila. Saya asalnya dari Surabaya. Sekarang saya lagi kuliah. Oke, kuliah di mana Mbak Kaila? Kuliah di UNESA. Oh, di UNESA. Sekarang semester berapa? Semester 4. Semester 4. Oke, semester 4 gimana kuliahnya? Apakah cukup berat atau gimana? Cukup berat. Enggak cukup berat lagi sih. Berat ya? Itu berat banget. Berat banget daripada semester yang lain. Kayak puncaknya semester itu kayak di semester 4 ya kayak. Oke Mbak, sebelum kita mulai lagi, saya izin memperkenalkan diri supaya kita lebih kenal kembali ya. Jadi saya Fariza di sini sebagai konselornya Mbak Kaila. Nah nanti Mbak Kaila boleh manggil aku Fariza atau Mbak sesuai kenyamannya Mbak Kaila aja gimana nanti. Jadi biar lebih dekat, lebih enak buat konselingnya. Oke, Mbak Fariza. Oke, Aku kalau Kak Fariza boleh? boleh? Ya. Aku manggil juga Kak Kaila aja ya. Ya. Oke, jadi kita kan akan melakukan konseling hari ini. Nah, mungkin sebelumnya Mbak Kaila udah pernah konseling belum ya? Sebenarnya sih belum pernah sih. Belum pernah. Kalau yang pernah itu cuma curhat aja. Oh, curhat-curhat ini ke temennya kayak gitu ya? Iya. Oke, izin untuk menyampaikan mengenai konseling terlebih dahulu ya Mbak Kaila. Jadi di konseling ini Mbak Kaila itu sebagai konselingnya. Jadi nanti Mbak Kaila itu boleh menceritakan apapun yang Mbak Kaila rasakan ataupun ingin diungkapkan gitu. Jadi Mbak Kaila nggak perlu malu ataupun sungkan. Nah, terus untuk konseling ini pun saya juga sebagai konselor ini menjaga kerahasiaannya. Jadi ada asas-asas yang memang harus kita junjung tinggi, yaitu termasuk atas kerahasiaan. Jadi Mbak Kaila tidak perlu khawatir untuk nanti permasalahannya itu bocor ke siapapun gitu. Oke, lalu di sini juga ada ketersediaan. Jadi Mbak Kaila tuh di sini sebagai konseling harus bersedia gitu untuk mau menceritakan dan juga terbuka. Nah, aku mau tanya dulu nih, mungkin kakaknya ini kesini apakah karena kemauan sendiri atau disuruh orang lain atau gimana? Pengen sendiri sih, soalnya pengen cerita ke konselor. Oh, oke, berarti kemauan dari diri sendiri ya, jadi tidak ada paksaan ya. Oke, lalu jadi Mbak Kaila apakah bersedia untuk nanti bercerita secara terbuka, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi? Bersedia. Oke, bersedia, baik. Lalu selanjutnya di sini nanti kita ada kontrak. Jadi setiap satu sesi konseling itu mungkin sekitar 30 sampai 40 menit. Tapi itu tidak akan menjadi patokan kita nanti di 40 menit harus berhenti. Kita 30 menit harus berhenti gitu. Jadi kira-kira aja gitu. Jadi nanti kita bisa sesuaikan kembali dengan mungkin karena kan mungkin pembicaranya akan lebih panjang atau bisa aja lebih pendek seperti itu. Jadi kita sesuaikan kembali. Tapi kira-kira sekitar 30 sampai 40 menit. Apakah Mbak Kaila bersedia? Bersedia. Oke, lalu ini kondisinya apakah udah nyaman duduknya? Jadi nanti terserah pilihnya mau diangkat atau gimana, senyamannya Kak Kaila aja ya. Yang penting nyaman. Oke, Mbak Kaila tadi kan semester 4 ya? Iya, semester Oke, 4. terus gimana nih dari semester 1 ke semester 4 nih? Apakah beratnya itu jadi apa ya, dari semester 1 lumayan enak, semester 2 tambah berat kayak gitu atau kayak nggak tentu? Kalau dari awal, dari pas angkatan belum ada waktunya itu rasanya itu berat banget. Soalnya waktu-waktu itu dikasih tugas itu banyak banget, tugas menulis artikel. Nah, dulu kan waktu SMA kan juga pernah sih resum kan, kayak merangkum artikel, tapi itu artikelnya artikel yang di Google itu. Nah, pas masuk apa itu disuruhnya dari Scopus, ya dari Scopus. Nah itu tuh pakai bahasa Inggris kan. Nah itu first time aku ngerasa itu berat banget, kayak oh itu kayak gini. Terus lagi dikasih tugas kayak kerajinan buat nanti PKKMB gitu, kayak mana tugasnya gitu. Kalau menurut aku itu masih kayak apa ya, masih dalam batas wajar gitu kan, masih adaptasi sama perkuliahan. Waktu semester 1 itu
Dari mata pelajaran dan mata kuliah dan lain-lainnya ya. Mata kuliahnya itu menurutku itu nggak susah amat, terus kan banyak kelompokannya. Waktu itu juga mungkin karena lagi semangat-semangatnya kuliah, jadinya itu terasa ringan juga. Jadi waktu semester 2 itu tuh kayaknya mulai berat karena kata kantin itu di luar tahun itu dikasih tahu kalau semester genap itu semester yang berat. Jadi ternyata benar semester 2 itu banyak sama ke sekolah, jadi merasanya berat karena aku sendiri itu kurang dalam bersosialisasi. Jadi itu rasanya kayak gak enak banget rasanya, kayak aku tuh rasanya gak mau ada di posisi itu gitu. Kalau di semester 3 sebenarnya berat karena aku juga lagi ada masalah di semester 3 sehingga masuk karena sakit. Tapi sejauh itu aku tuh merasanya kayak ya lega-lega aja gitu, susah tapi masih Bisa mengatasi gitu. mengatasi. Tapi kalau semester 4 ini mungkin karena lagi dilalui sekarang belum dilewati, rasanya itu beratnya itu berat banget karena selain kuliah aku juga ikutin dosen, terus aku juga ikut organisasi, terus organisasi juga jadi ikut divisi, terus belum lagi latihan karena organisasi olahraga, latihan jadi atletnya itu. Jadi menurut aku tuh sampai gak ada waktu buat istirahat. Oke, tadi makanya sempat katakan kalau sebenarnya agak susah nih untuk bersosialisasi gitu kan. Tapi kan di sini tadi juga Mbak Kaila menyampaikan kalau mengikuti organisasi gitu. Nah mungkin organisasi apa nih Mbak Kaila yang menjadi apa ya daya tariknya Mbak Kaila yang tadi aslinya nggak suka bersosialisasi tapi memilih untuk ikut organisasi? Sebenarnya sih aku tuh gak suka sosialisasi yang terlalu formal. Oke. Maksudnya kayak band gitu. Karena kan gak suka itu karena aku tuh merasa kalau banyak orang di sekitarku tuh energi itu habis. Karena aku sendiri tuh pengen rasanya itu bebas sesuai kemauanku sendiri. Kalau di organisasi kayak yang formal kayak band itu tuh Banyak aturannya. iya banyak aturannya dan pasti ada senioritasnya itu tinggi gitu. Karena yang aku lihat sejauh ini tuh kayak gitu. Meski aku dulu itu pengen biasa RMP, tapi aku tuh gak mau karena meskipun aku kenal sama seniornya, tapi itu aku tuh merasa itu bukan ranahku gitu. Aku tuh gak nyaman berada di posisi itu. Bukan passionnya gitu. Tapi kalau bersosialisasi dalam organisasi olahraga itu aku tuh senang-senang aja karena aku ngerasa di sana itu karena aku ikut organisasi itu UKM muda. Oke, keren. Itu tuh aku ngerasa teman-temanku itu sehobi, jadi ngerasa sefrekuensi aja, jadi nggak merasa ada batasan di antara kita, jadi bebas mau mengungkapkan hobi, terus kita memiliki kesamaan gitu. Jadi kalau di HRP kan nggak ada kesamaan sama teman organisasi. Dia secara spesifik gitu ya. Iya, tapi kalau di organisasi kayak ini ada kesenangan sendiri lah di organisasinya. Oke, baik. Nah mungkin kalau organisasi ini nih, kayak mungkin kegiatannya itu ngapain aja? Apakah padat sekali atau gimana kesehariannya di organisasi? Di organisasi itu pada itu ya jadi permasalahanku saat ini. Itu sebenarnya di sini juga aku mau cerita tentang di organisasi tadi. Oh iya. Jadi organisasi itu latihannya hari Senin jam 3. Itu aku tuh matkul dari Senin itu dari jam 8.40 sampai jam 7 sampai jam 8.40, terus jam 10.20 sampai jam 12. Nah itu ada waktu istirahat sampai jam 2, jam 12 sampai jam 2, jam 1 sampai jam 2 karena aku pulang ke Jangan pulang ya? dan gimana jadi sampai rumah aku istirahat sampai jam 2 terus bangun lagi. Menurutku itu gak istirahat sih, kayak
ya udah pulang terus ganti terus nyiapin bakar kuda. Terus jam 3 pulang tuh katanya tuh harus selesai, tapi kadang-kadang aku tuh males gitu karena temen-temen yang lain juga belum pada datang kalau aku datang lebih awal gitu. Di sana itu pas datang yang kita nyiapin kuda yang mau dinaikin, terus juga latihan, habis itu sambil latihan kita tuh grooming kayak kudanya setelah latihan dan kongres, mandi kuda, terus bersih benarnya, bersih halaman depannya, jadi bisa sampai malam gitu. Belum lagi kalau ada evaluasi organisasinya itu, evaluasi UKM, karena kan UKM-nya itu nggak hanya latihan aja, itu juga ada, kan itu juga organisasi pasti ada banyak anggota dan pengurus-pengurusnya. Di situ aku juga jadi pengurus dan kakakku juga sih organisasinya. Berarti ini yang sedang bermasalah itu mengenai organisasi ini ya. Oke, tadi Mbak kan juga sempat ngomong kalau jadi pengurus ya. Mungkin boleh ceritain Mbak jadi pengurus apa? Terus mungkin hambatannya atau mungkin apa ya? Mbak Kaila itu rasakan ketika jadi pengurus seperti itu. Ini kan jadi pengurus kan berat ya gitu. Waktu awal-awal masuk UKM itu sebenarnya aku tuh jadi pengurus tuh ke SDM itu. Nah, waktu itu tuh aku ya cuma ikutin seniorku. Ternyata waktu pergantian pengurus organisasi ya seniorku tuh kasih kayak langsung ya aku bekerja sendiri tanpa ada arahan yang jelas. Ya, arahan dan kerjanya itu apa tuh nggak tahu jadinya. Jadi pertama kali aku ikut organisasi itu kayak apa harus ngapain jadi SDM, kayak dikasih tahu apa-apa tiba-tiba disuruh jadi SDM gitu kan. Terus akhirnya aku cari tahu sendiri, malah aku ditanyain SDM itu ngapain kan dari senior aja nggak ngasih tahu kita harus ngapain gitu. Jadi aku tuh cari tahu sendiri. Nah aku tuh punya partner waktu itu. Mungkin Putri lah ya, Oke, kita pakai nama sama, tapi senyamannya Kak Kaila aja. Kak Putri gitu. Itu tuh kakak aku amanah bertiga, tapi kita beda jurusan gitu. Nah, tapi kakak itu tuh Kak Putri itu sama sekali kayak nggak interest, kayak nggak ngurusi organisasi gitu loh. Melepas tanggung jawab. Melepas tanggung jawab ya. Jadi aku tuh orangnya kalau dikasih tanggung jawab, jadi kamu jadi ini, aku tuh pengennya ya yang terbaik kan, pengen melakukan hal yang terbaik dan sebisa mungkin aku lakukan untuk organisasiku. Apalagi aku tertarik sama UKM ini gitu, jadi aku tuh pengen ya pas aku jadi pengurus harusnya lebih maju gitu kan, harusnya lebih ketatan dan disiplin. Nah tapi ternyata yang semangat itu cuma apa aja gitu. Dan sampai sekarang pun menurut aku yang semangat dari aku gitu. Jadi aku merasa aku itu menanggung beban itu sendirian, karena pasti kalau ikut organisasi itu kan kita itu menanggung beban, bukan malah kayak seneng-seneng tok Buat fun aja gitu, tapi juga harus ada tanggung jawab gitu. tanggung jawab itu jadi aku ke aku semua gitu. Itu cuma jadi tanggung jawab sendiri gitu ya. Jadi mungkin nih dari beberapa partnernya atau mungkin di lain divisi atau itu, apakah ada temannya mungkin kiranya itu jadi kayak apa ya, masih satu frekuensi sama Mbak Kaila gitu, sehingga organisasi ini tidak terasa terlalu berat ketika kan ada teman kayak yang frekuensi kayak gitu. Sebenarnya sih ada teman frekuensi dan biasanya jadi komunik aku, cuma aku tuh nggak bisa minta bantuan ke mereka juga karena mereka juga dari pengurus di divisi lain gitu. Jadi aku tuh juga pasti kan karena mereka itu juga kerja sendirian sama seperti aku gitu. Oke. Kayak per divisi tuh satu orang aja yang semangat itu loh. Jadi menurut aku tuh kalau semangat ya ada yang ngelatih. Cuma kalau itu tetap aku sendiri yang menanggung. Berarti karena ini tuh di divisinya ya, berarti masalahnya. Jadi sebenarnya ada teman beberapa yang mendukung, yang
cuma karena satu divisinya Mbak Kaila ini tuh terasa sepertinya itu tidak excited, terus juga melepas tanggung jawab. Akhirnya tuh tanggung jawab itu cuma dibebankan ke Mbak Kaila gitu ya. Kalau dulu kan jadi anggota nih Mbak Kaila, kalau mungkin sekarang apakah sudah naik jabatan atau tetap menjadi anggota atau mungkin bagaimana? Kalau sekarang itu kan dulu aku jadi pengurus itu tahun 2004. Nah sekarang dari tahun 2004 sekarang itu 2006 karena ada angkatan baru, aku tuh disuruhnya itu jadi ketua divisi gitu karena ya emang sebelumnya seniornya itu cuma aku doang kan yang kerja, makanya aku jadi ketua divisi dan aku merekrut anggota baru di 2005 itu. Terus juga dari ketuanya aku tuh cuma sekarang tuh tiga sama aku tuh 4. Oke. Lalu untuk yang anggota sekarang ini, apakah kayak aktif juga atau kayak seperti dulu tidak aktif sama sekali? Mungkin atau bagaimana? Aku sendiri sih nggak aktif. Aktifnya itu nunggu aku tuh ngomong gitu, kayak nunggu aku ngomong itu. Aku rasanya itu kayak nyuruh orang gitu. Padahal aku tuh sebenarnya nggak mau terlihat jahat kayak nyuruh tentang ketua dengan aku nyuruh. Tapi tuh aku tuh berusaha untuk supaya aku tuh nggak bisa sendirian, supaya mereka tuh tidak kerja. Makanya aku nyuruh mereka, aku tuh nyuruh karena ya itu bukan tugas mereka kan. Benar, itu tugas mereka. Ya sebenarnya aku jadi ketua divisi itu juga kalau naik jabatan itu katanya aku cuma jadi pengawas, cuma mengawasi divisi ini. Tapi ternyata ya akhirnya aku yang kerja, aku yang menguji dulu. Oke, berarti anggota yang lain itu harus ada instruksi dulu gitu ya. Jadi disuruh dulu baru dia mereka itu mau bekerja gitu. Oke, mungkin dari beberapa yang menjadi hambatan dan juga kendala yang Mbak Kaila di organisasi ini, apakah ada kayak yang buat Mbak Kaila itu kayak berat banget gitu, yang masalah-masalah paling berat yang Mbak Kaila gitu di saat apa nih? Masa-masa paling beratku saat berorganisasi itu yang termasuk saat itu aku tuh kayak keluar KM, tapi di sisi lain aku masih bingung pengen keluar apa enggak. Aku pengen keluar tuh alasannya karena aku udah muak kemarin sendirian dan lingkungan di Kuta itu toksik gitu. Jadi itu kan karena kita UKM nggak maksudnya nggak kayak sana kan ada member yang Kuta itu bayar gitu kan. Kalau UKM dari misalkan difasilitasi kita bayar cuma bayar saja. Nah jadi orang-orang di ini bukan termasuk anggota di UKM-nya, tapi di luar anak-anak Unesa kayak gurunya dan coachnya pada maksudnya coachnya di stable Padesa itu toksik itu. Mereka itu kayak melihat kalau yang aku lihat selama ini, mereka itu melihat anak UKM itu nggak bayar tapi berbeda karena kan berbeda mahal. Jadi mereka tuh menganggap kita itu kayak kami itu berbeda gratis, nggak bayar, kamu tuh harus kayak bantu Padesa itu bersihkan kandang lah, terus merawat kuda, bersihin tanaman kandang gitu. Dan semua itu udah dilakuin, tapi masih kurang aja gitu. Mereka tuh tidak mungkin emang kalau uang itu nggak bisa digantikan dengan apapun. Pasti kalau orang itu berhubungan dengan uang kayak maksudnya uang itu susah gitu. Makanya mereka itu melihat sendiri itu kayak selalu kurang dan gak pantas bermain, kayak gak pantas bercerita gitu lah intinya. Gak akan merasa suka kayak gitu karena mengandalkan latihan rutin doang, gak pakai
pengen itu kan. Jadi aku tuh pengen belajar mengajar juga. Hubungannya toksik saya itu organisasinya, karena menurutku organisasinya suka ya toksik sih, toksik juga karena seniornya dari itu aja, tiba-tiba kalau ada masalah ya akhirnya yang kena ya lagi semangat di organisasi itu, kayak aku dan teman-temanku diskusi yang masih aktif gitu. Pasti itu jadi kambing hitam lah, jadi kambing hitam. Nanti coachnya mereka tiba-tiba merasa sedikit kurang dan dimarahin, ya nanti aku dan teman-temanku yang aktifin gitu. Dan mereka yang lain tuh kayak gak ngurusin gitu lah hidupnya. Ya kayak itu deh. Jadi aku tuh keluar ya karena apa sih? Karena aku tuh orangnya tuh pengen ya tadi aku bilang kalau aku tuh pengen bebas. Aku tuh gak pengen ada tekanan dari manapun. Jadi aku tuh orangnya seperti itu. Karena nggak toksik, makanya aku tuh pengen keluar dari lingkungan itu gitu. Karena aku merasa gak nyaman gitu. Di sisi lain tapi aku tuh dari sini dari itu karena tuh hobiku dan aku tuh udah kayak seneng banget berkuda, kayak udah gak bisa tinggalin berkuda. Pokoknya tiap minggu tuh harus naik kuda, harus latihan. Karena ya udah ada selesai sama kuda itu, jadi aku pengen mengenalkan Oke, berarti tadi selain dari faktor dari divisinya Mbak Kaisa tadi ya yang anggotanya itu tidak aktif, terus juga harus menunggu instruksi, itu juga ada faktor dari luar lagi yaitu dari stempelnya itu ya, dari apa namanya sekolah yang kemudian itu, karena ada beberapa oknum gitu kan yang membuat kayak mematahkan semangat gitu ya. Tadi juga sempat Mbak Kaisa bilang kalau direndahkan gitu kan, katanya nggak akan berhasil karena kalian tidak bayar dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi banyak faktor gitu ya yang membuat Mbak Kaisa ini akhirnya merasa tidak nyaman dan ingin keluar gitu. Nah, apakah kondisi ini, jadi kayak ketidaknyamanan Mbak Kaisa ini sudah berlangsung lama, mungkin dari awal masuknya ke organisasi itu atau kayak baru-baru ini gitu? Jadi kayak apakah sering merasakan ketidaknyamanan ini sehingga mau keluar atau bagaimana Mbak Kaisa? sebenarnya sih kalau awal-awal tuh masih gak kerasa karena mungkin aku belum tahu akan itu, tapi makin kesini makin banyak hal yang aku tahu, dan hal yang aku tahu itu semuanya gak ada bagus-bagusnya, dan dia itu membuat aku nyaman semua. Kayak aku tahu ketoksikan mereka itu di memandang muka itu kayak apa. Oke, baik. Jadi sebenarnya udah berlangsung cukup lama ya, tapi di awal-awal itu belum terasa, dan akhirnya akhir-akhir ini karena udah menjadi pengurus juga ya, mungkin jadi lebih tahu kondisi orangnya seperti apa gitu. Terus Mbak Kaisa nih tadi kan kayaknya ini ya, bener nggak kalau yang menjadikan Mbak Kaisa bertahan itu karena kecintaannya tadi terhadap berkuda gitu kan? Karena tadi kan tidak sukanya kan terhadap organisasi dan juga stempelnya gitu kan. Tapi karena Mbak Kaisa ini sangat suka berkuda, juga sudah sayang sama kudanya, akhirnya Mbak Kaisa ini bertahan begitu. Nah, kalau Mbak Kaisa kan bertahan gara-gara berkuda itu kan. Nah, apakah kayak berkuda ini tuh apa ya, pernah membuat Mbak Kaisa ini benar-benar kayak oh aku masih bisa kok bertahan di sini kayak gitu? Kira-kira apa ya Mbak Kaisa? Kayak pernah nggak sih situasi apa gitu? Sih kadang-kadang kalau aku tuh kayak mikir gitu, bisa gak ya kalau aku keluar UKM berarti aku tinggalin kuda gitu kan. Aku tuh mungkin kedepannya bisa gak ya, pasan aku pengen tapi aku juga kadang-kadang kayak gini, tapi kalau aku pengen kan aku bisa bayar, bukan dia di luar, bukan di punya yang lain saya bisa belajar di luar. Tapi yang bikin aku gak bisa keluar itu ya teman-teman aku yang sefrekuensi tadi itu, karena yang kalau berkuda sendiri kan soalnya kan biasanya sama teman-teman aku janjian terus latihan yang bareng, tiba-tiba berkuda sendiri di
desain sendiri, terus kayak rasanya itu juga aku nggak bisa karena kalau udah nemuin partner yang sehobi dan sefrekuensi, terus kayak selalu excited dalam bekerja dalam hal apapun itu kan pasti ada kesenangan tersendiri dan itu susah buat move on-nya kan, karena menurut aku kalau kan juga harus meninggalkan teman-temanku juga. Nah itu yang paling nggak bisa bikin aku kayak sini, yang buat aku mikir sekarang membuat kayak karena ya itu tadi masih ada teman-temanku di sana gitu. Oke, jadi ini ya yang membuat Mbak Kaila akhirnya bertahan itu, makanya punya motivasi karena aku tuh udah punya frekuensi loh di organisasi ini gitu. Karena memang tadi Mbak Kaila bilang kalau misalnya keluar dan ingin berkuda, tiba-tiba ingin berkuda bisa bayar di luar gitu kan. Tapi mungkin memang tidak bisa merasakan berkuda bersama lagi bersama teman-teman gitu. Terus juga latihannya nggak bisa bareng, mungkin jadi interaksi dengan teman yang sefrekuensi ini tuh nggak bisa sedekat yang sekarang setelah di organisasi gitu kan. Nanti ketika keluar. Oke, jadi berarti Mbak Kaila ini udah ada loh sebenarnya kayak yang buat bertahan gitu kan. Jadi Mbak Kaila itu sudah ada solusi yang sebenarnya tuh berada dari dalam dirinya Mbak Kaila gitu. Nah, terus nih kalau misalnya ketika kayak masalah itu tadi datang nih kan. Nah, itu apakah selalu teman-teman ini yang menjadi tameng untuk Mbak Kaila bertahan dan juga kuda itu tadi? Terus apakah kayak selalu pemasaran datang terus akhirnya bersama-sama melalui teman-teman tadi kan? Nah, apakah itu yang selalu menjadi motivasi Mbak Kaila untuk bertahan gitu? Apa ada faktor lain mungkin? Cuma faktor itu aja sih, karena ya cuma karena teman-temanku juga, aku udah cerita ke teman-temanku kalau aku mau keluar KM karena ya aku sekarang aku muak lah, intinya muak sama KM dan aku merasa aku bisa tinggalkan itu, tapi yang nggak bisa aku tinggalin karena teman-temanku bilang jangan kan masih ada aku gitu, terus yang tinggal sama Ani santai itulah. Nah itu yang bikin aku tuh masih bikin keluar apa kayak kalau aku keluar kayak aku akan meninggalkan teman-teman yang baik dan yang berbagi sama aku. Oke, terus mungkin nih Mbak Kaila dari permasalahan tadi sebenarnya juga udah ada motivasi dan juga cara Mbak Kaila untuk bertahan begitu kan. Nah, untuk kedepannya nih kira-kira kalau dari tadi pemikiran Mbak Kaila itu ya dari masalah yang terjadi, terus juga Mbak Kaila bisa dapat caranya bertahan juga gitu kan. Nah, kedepannya ini Mbak Kaila tuh mau apa sih, kayak adakah perubahan atau bagaimana yang Mbak Kaila mungkin ada pemikiran begitu? Nah, sih aku tuh pengen merubah dalam hukum yang pengen keluar itu, aku tuh pengen kayak lagi kuat bertahan di KM itu masih bingung gitu, bingungnya itu bingung harus ngapain. Oke, berarti di sini ada kebingungan itu ya. Oke, tadi Mbak Kaila sempat kan Mbak bilang kayak sayang sama kudanya, terus juga sama teman-temannya sayang banget kayak gitu. Berarti kan di sini kan ada yang membuat Mbak Kaila bertahan tuh, Mbak Kaila kayak ini nggak apa ya, kayak sadar nggak yang membuat bertahan tuh sebenarnya kayak orang-orang di situ. Terus juga tadi tidak hanya orang saja, tapi juga bahkan hewan yang karena Mbak Kaila sayang, akhirnya Mbak Kaila ini nggak mau untuk tinggalin mereka gitu kan. Nah, itu juga sudah menjadi kayak cara bertahan Mbak Kaila gitu. Kira-kira kayak dari beberapa itu tuh Mbak Kaila kayak sadar nggak kalau itu sebenarnya udah menjadi cara Mbak Kaila untuk bertahan gitu. Jadi itu motivasi Mbak Kaila gitu. Kayaknya sih iya, karena gara-gara teman-temanku kayak mengalami, terus tiba-tiba tuh aku tuh jadi lupa kalau pengen keluar gitu sih. Kadang-kadang juga kalau pikiran kan karena kemarin itu lagi ada masalah gede, jadi pengen keluar, tapi kalau misalnya kan masalahnya udah kayak diurusin itu ya tiba-tiba lupa, karena juga kan misalnya temen yuk kak ada temen akhirnya jadi mau kan aku aslinya mau ayo mau latihan terus
faktor itu dari luar ya yang akan membuat Mbak Kaila itu bertahan gitu. Kalau mungkin apa sih ada nggak Mbak Kaila kira-kira ingat nggak ya dulu ketika mau keluar nih, tapi faktor itu dari internal, jadi yang dari diri Mbak Kaila sendiri gitu. Tadi kan kalau dari luar kan ada teman-teman, terus habis itu sudah sayang sama kudanya, terus habis itu nanti kalau misalnya nggak berkuda di sini tuh nggak ada temennya kayak gitu kan. Tapi apa sih yang benar-benar faktor dari diri Mbak Kaila sendiri gitu yang mungkin pernah Mbak Kaila ingat ataupun udah pernah dilakuin Mbak Kaila untuk akhirnya tidak keluar dari organisasi ini? Mungkin karena aku juga itu kayaknya saya juga latihan tergoda terus kemudian bisa tergoda daripada secara pribadi. Oke, berarti faktor internal itu lebih ke pembuktian gitu ya, kayak oh aku nih bisa loh, kayak tanpa kamu ajarin dulu kamu tinggal begitu aja, kamu nggak menjelaskan tugas-tugasnya gitu, aku bisa untuk belajar sendiri gitu kan. Aku buktiin kalau aku bisa jadi atlet dan juga bisa berorganisasi dengan baik gitu ya berarti. Bisa lebih baik dari tahunnya Singapura. Oke, berarti kalau faktor internal itu Mbak Kaila motivasinya untuk biar UKM lebih baik dari sebelumnya, terus Mbak Kaila bisa jadi aktif, nanti ada pembuktian gitu. Oke, lalu misalnya nih ketika misal kayak di suatu hari lagi nih, kira-kira masalah itu akan datang lagi gitu kan, tadi masalahnya juga sempat berulang-ulang gitu kan, dan itu aja gitu. Nah, kira-kira apa sih yang akan Mbak Kaila lakukan ketika nanti masalahnya itu tetap sama lagi atau mungkin bahkan lebih parah gitu? Mungkin ya aku harus cerita ke temanku biar pastikan temanku juga nanti akan menyemangatiku kayak sebelumnya, itu yang buat aku bertahan. Terus mungkin juga aku lihat video ujian pas aku latihan biar Semangatnya muncul lagi gitu. semangat muncul dan nggak rela buat Keluar. gitu. Terus juga aku harus ingat kalau aku harus membuktikan kalau aku itu bisa lebih dari sebelumku. Oke, jadi sebenarnya Mbak Kaila di sini tuh Mbak Kaila udah bagus banget. Jadi tadi itu sebenarnya Mbak Kaila itu udah nemu banyak faktor sekali untuk bertahan gitu kan. Mulai dari faktor internal juga sampai faktor eksternalnya gitu. Terus tadi kan kalau internal itu ya ada pembuktian, dan itu menurut saya motivasi yang cukup besar sekali. Mbak Kaila itu motivasi yang cukup besar untuk tetap bertahan atau enggak? Menurut Mbak Kaila gimana nih? Faktor besar sih cuma yang kalau disadari. Oke, baru disadari ya berarti. Oke, jadi ini sebenarnya Mbak Kaila itu sudah ada apa ya, untuk niatnya itu sudah ada, terus juga caranya juga sebenarnya sudah ada. Cuma mungkin Mbak Kaila ketika sedih dan merasa ketika ada permasalahan itu, akhirnya tuh kayak cara-cara yang sebenarnya udah pernah Mbak Kaila lakukan itu hilang gitu. Jadi Mbak Kaila nggak ingat kalau Mbak Kaila itu sebenarnya ada loh cara untuk bertahan gitu. Nah tadi kan Mbak Kaila sebutkan kan ya, mungkin bisa dikoreksi, jadi ada faktor eksternal dari teman-teman yang hanya frekuensi, terus yang saling menyemangati, saling mendukung gitu. Terus karena keseruan saat latihan bareng-bareng gitu. Terus habis itu Mbak Kaila di situ juga merasa apa ya, sebagai keluarga gitu kan, karena ada yang mendukung, menyemangati, jadi ada yang menghadirkan Mbak Kaila ketika Mbak Kaila mau keluar gitu. Terus juga tadi ada faktor internal gitu kan, Mbak Kaila itu pengen membuktikan gitu kayak UKM itu pasti bisa lebih baik gitu ketika saya tuh aktif, saya juga berjuang di sini gitu kan. Terus juga aku tuh mau jadi atlet, jadi selain di organisasinya itu di internal Mbak Kaila sendiri, di kepribadian Mbak Kaila sendiri, kalau aku tuh bisa loh jadi atlet gitu. Mungkin juga bisa jadi pembuktian dari orang-orang tadi yang menyepelekan. Ingat nggak Mbak Kaila? Ingat. Oke, jadi tadi kan ada ya kata-kata mungkin kayak menyepelekan, mungkin tidak hanya Mbak Kaila gitu kan, tapi juga teman-teman kayak kamu tuh nggak bisa jadi atlet, kamu tuh nggak akan bisa berhasil karena kamu nggak bayar, kamu nggak punya privilege untuk itu gitu kan. Tapi Mbak Kaila di sini punya tekad nih yang sangat kuat gitu kan untuk membuktikan itu gitu. Oke, sekarang gimana Mbak Kaila setelah Mbak Kaila tadi kan juga ini ya bilang kalau tidak menyadari gitu. Sekarang Mbak Kaila sudah menyadari nih kira-kira motivasi-motivasi apa, alasan-alasan gitu. Perasaan Mbak Kaila setelah menyadari itu bagaimana? Sadar aja sih kayak oh ternyata aku asli tuh ada solusi, tapi
karena memang ketika permasalahan muncul gitu ya, jadi fokusnya di permasalahannya. Nah mungkin nih Mbak Kaila, kalau misalnya kedepannya kan ada, tidak menjamin ya tidak akan ada masalah gitu kan, mungkin masih banyak masalah yang akan datang dan mungkin bisa saja lebih berat gitu kan. Mungkin tindakan apa sih yang Mbak Kaila akan lakukan gitu, karena kan sekarang udah menyadari nih kira-kira apa saja faktor-faktornya, mungkin apakah ada tindakan nih untuk perubahan biar Mbak Kaila itu tidak berfokus lagi pada masalahnya yang ingin keluar gitu. Mungkin kayak itu ya Pak, apa ya, langkah buat biar aku nggak keluar kalau masalah itu terjadi lagi itu. Mungkin yang pertama aku dekat dengan dulu, terus minta semangat untuk, terus juga aku juga bisa mungkin tetap mencoba latihan biar diri itu ingat bahwa kalau masih ada yang harus aku lakukan dan sebelum aku sampai aku berhasil, maka aku bisa ikut kompetisi dan menang gitu ya. Mungkin masih dua itu, dan mungkin yang nomor dua itu yang tetap latihan dan bisa membuktikan kesediaan dan apakah bisa kalian menemukan kalau cuma latihan rutin aja, nggak latihan yang begitu. Oke, jadi cukup bagus sekali Mbak Kaila. Saya sangat mengapresiasi bagaimana Mbak Kaila itu sebenarnya bisa menggali gitu kan apa yang bertahan gitu. Apa juga akhirnya sekarang sudah menyadari begitu kan. Nah, tadi kan permasalahan ini sebenarnya sedang berlangsung nih ya Mbak Kaila. Benar apakah begitu? Ya, oke, berarti apakah kita bisa ini sambil menerapkan apa yang kita sudah bicarakan ini gitu. Nah, tadi kan Mbak Kaila sudah menemukan alasannya gitu kan. Nah, kita coba nih pantau ke depannya sampai masalah ini berhasil gitu kan. Dengan tadi Mbak Kaila sudah melaksanakan merencanakan ya kan langkah-langkahnya gitu. Apa akan tetap latihan, apakah tetap fokus kayak gitu, tidak terlalu memikirkan masalahnya gitu. Nah, Mbak Kaila mau nggak kira-kira karena ini juga ketepatan masalahnya sedang berlangsung juga ya. Nah, kita fokus juga untuk langkah-langkah yang Mbak Kaila tadi bicarakan sendiri ya. Nah, jadi kita fokus dulu ke langkah-langkah Mbak Kaila ini, apakah bisa nih kira-kira berhasil lagi nggak Mbak Kaila untuk permasalahan yang kali ini? Gimana menurut Mbak Kaila kira-kira? Ini aku terapi karena masalah itu lagi ada lagi. Oke, berarti ini sebenarnya Mbak Kaila udah ada ya caranya, tadi Mbak Kaila sudah menyadari juga. Nah, mungkin nih Mbak Kaila, bagaimana ketika setelah perjalanan konseling ini berlangsung kan, tadi sebelum menyadari, sekarang sudah menyadari begitu. Perasaan Mbak Kaila mengenai akhirnya cara pandang Mbak Kaila untuk permasalahan ini apakah berbeda atau bagaimana? Apakah ada tambahan motivasi untuk bertahan? Berbeda sih ya, merasa kayak aku ternyata punya solusi gitu. Ya kayak sebelumnya aku merasa diriku tuh sedih dan kecewa, tapi sekarang itu aku tuh merasanya bisa sih kayak gitu. Akhirnya ada kesadaran dan juga ketambahan motivasi gitu ya, sama menyadari gitu. Nah, mungkin ini juga Mbak Kaila, karena inilah kenapa kita butuh orang untuk ngobrol gitu, karena mungkin ketika kita sendiri itu kita nggak menyadari, tapi kita bercerita itu akhirnya kita menyadari gitu. Nah, ini Mbak Kaila sudah bagus sekali, Mbak Kaila sudah mau bercerita terbuka kepada saya, terus juga tadi dari internal Mbak Kaila sudah ada motivasi, sudah ada cara bertahan yang walaupun di awal tuh tidak kayak Mbak Kaila sadari gitu kan. Nah, tadi kita juga sudah melaksanakan untuk merancang nih langkah-langkah apa gitu kan. Terus karena permasalahan ini sedang dihadapi, terus nanti Mbak Kaila juga sudah bersedia ya untuk mau mencoba gitu langkah-langkahnya. Nah, mungkin nih Mbak Kaila untuk kedepannya nih, kalau misalnya untuk memantau nih apakah perencanaan tadi itu efektif dan juga bisa diterapkan ke Mbak Kaila gitu kan. Motivasi-motivasi tadi itu kalau misalnya ada kayak konseling kedua hanya untuk monitoring saja, Mbak Kaila bersedia atau enggak? Oke, bersedia. Nah, karena ini kan berdasarkan permasalahan tadi ya, jadi kita tidak bisa mematok akan misalnya 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi gitu kan. Nah,
Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya nih, mungkin kita bisa bertemu ketika memang permasalahan itu Mbak Kaila sudah merasa selesai gitu. Mbak Kaila apakah bersedia? Bersedia. Oke, jadi nanti kita bertemu kembali nih untuk monitoring di mana setelah kita bicarakan ini, terus Mbak Kaila sudah menyadari kan langkah-langkahnya, terus cara Mbak Kaila bertahan gitu. Nah, tapi nanti saya juga akan bantu untuk monitoring lewat mungkin kita bisa kontak WhatsApp ya, jadi Mbak Kaila juga sudah punya WhatsApp saya nih. Nah, boleh tuh di situ kita cerita Mbak Kaila kayak, oh hari itu saya merasakan permasalahannya itu tidak terlalu berat karena ini. Oh hari ini permasalahannya cukup berat seperti ini gitu. Jadi nanti saya bantu pantau lewat WhatsApp. Terus nanti kalau memang Mbak Kaila merasa, oh udah permasalahannya ini sudah selesai, yang kali ini sudah selesai, kita baru bertemu lagi. Bagaimana Mbak Kaila? Baik, Kak. Oke, bersedia ya? Bersedia. Oke, baik kalau begitu. Mungkin karena sudah cukup ya Mbak Kaila, apakah ada lagi yang ingin disampaikan Mbak Kaila? Tidak ada. Tidak ada ya, berarti sudah ya, aman ya. Apakah perasaan yang terpendam sudah semuanya disampaikan? Sudah. Oke, ada pandangan baru ya ini ya. Ya. Oke, sekarang sebelum kita benar-benar menutup sesi konseling nih Mbak Kaila, mungkin ada nggak ya rangkuman yang dari awal dari tadi Mbak saya tidak menyadari, sekarang yang menyadari. Jadi rangkuman perasaan-perasaan Mbak Kaila gitu. Mungkin kalau tadi itu sedikit kecewa, tapi sekarang itu merasa lebih kuat gitu. Oke. Merasa diriku ini bakal bisa menghadapinya. Oke, berarti sekarang merasa lebih kuat gitu ya, karena mungkin sudah menemukan tadi titik-titik motivasinya Mbak Kaila. Oke Mbak Kaila, sekali lagi saya sangat mengapresiasi karena sangat kagum juga karena sudah mau bertahan gitu, jadi nggak langsung keluar tapi masih memikirkan saya harus bertahan, saya harus seperti ini gitu. Cuma tadi memang karena tidak menyadari aja gitu kan alasannya. Oke, kalau misalnya kita tutup nih Mbak Kaila konseling-konselingnya, apakah Mbak Kaila bersedia atau ada yang disampaikan lagi? Sudah. Sudah semuanya. Oke, baik. Kalau begitu, saya mungkin izin untuk menutup konselingnya ya. Jadi tadi izin menyampaikan ulang, Mbak Kaila nggak perlu khawatir untuk masalah ini bocor ke siapapun. Jadi nanti sampai rumah nggak perlu overthinking nih, kira-kira nih bocorin nggak ya kayak gitu. Jadi aman aja. Nanti kita juga masih tetap kontekan untuk pemantauan bagaimana masalah Mbak Kaila gitu. Terus kita ketemu kembali saat masalahnya Mbak Kaila merasa masalah ini tuh sudah selesai gitu. Oke? Oke Mbak Kaila, terima kasih banyak untuk hari ini. Hati-hati di jalan.